Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Wulan Ramadhani, NPM 20510100434. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan materi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, menurut Abdullah pada tahun 2007. Kelompok sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam organik atau hayati dan sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Contohnya air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Penjelasan tentang macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama yaitu air. Air merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Bagi manusia, selain untuk minum, mandi, dan mencuci, air bermanfaat juga sebagai PLTA. Yang kedua yaitu udara. Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Yang ketiga yaitu tanah. Tanah adalah lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Yang keempat yaitu hewan. Hewan terbagi menjadi dua, yaitu hewan liar. Hewan yang hidup di alam bebas dan dapat mencari makan sendiri. Yang kedua yaitu hewan piaraan. Hewan yang dipelihara untuk sekedar hobi atau kesenangan semata. Yang terakhir yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam hayati yang dapat diperbarui. Tumbuhan merupakan sumber makanan manusia. Tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hutan, kedua pertanian, dan yang ketiga perkebunan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Manusia hanya bisa melakukan daur ulang terhadap sumber daya alam tersebut. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Sebagai salah satu negara penghasil utama minyak bumi, Indonesia menjadi anggota OPEC yang bergerak dalam bidang ekspor minyak bumi. Yang kedua yaitu gas alam. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar. Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. Selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Dan yang terakhir yaitu tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang mengandung lempung 65%. Butir-butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan masih banyak sumber daya alam lainnya yang tidak dapat diperbarui seperti emas, perak, dan besi. Sumber daya alam dalam perspektif pembangunan daerah adalah sebagai modal atau input dalam proses pembangunan. Sumber daya alam juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka negara tersebut akan melakukan kegiatan ekspor yang cukup tinggi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.